Oke Tante, sebelumnya perkenalan dulu Reski Muhammad Fikri dari kampus Universitas Islam 45. Kalau nama Tante sendiri siapa? Kalau nama saya itu panjang, namanya banyak. Yang mana orang Manado memang suka namanya banyak. Namanya Eugenie, tulisannya Eugenie. Biasanya orang baca Eugene ya, tapi kalau saya tuh Eugenie Ruth Sally Toy. Kalau dipanggilnya Tante, yang tadi aja deh. Dipanggilnya Bunda Keke. Bunda Keke. Oh iya. Udah panjang tapi dipanggil Bunda Keke. Beres kita lebih akrab juga Pak. Panggilnya Bunda ya, Bunda Keke. Iya Bunda, jadi kita dapat tugas dari dosen kita untuk mewawancari Bunda gimana sih toleransi beragama, apalagi kayak Kristen. Maaf ya Bunda sebelumnya, Reski juga masih belajar gitu, kayak misalnya ada salah-salah kata gitu. Maaf banget, Reski bukan bermaksud menyinggung atau apa segala macam, kan Reski juga masih belajar, masih butuh bimbingan dari Bunda juga, dari dosen Reski gitu. Apalagi ini langsung aja ke pembahasan, karena waktunya mepet ya Bunda. Reski dengan teman-teman kasih tugas untuk membahas tentang toleransi beragama dengan Bunda Keke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang Reski udah siapin. Jadi nanti wawancaranya paling nggak usah wawancara, kayak kita ngobrol aja. Ya, Udah Bunda tadi dari Manado ya? Iya, Manado. Kalau Reski dari Lampung. Oh Lampung. Nah kalau yang pertanyaan pertama ya Bunda ya, Reski boleh tanyakan. Gimana sih pandangan gereja ini atau Bunda sebagai pengurusnya tentang pentingnya toleransi beragama itu? Apalagi kalau misalnya kayak agama Kristen ya, Bunda minoritas di Indonesia, bahasanya banyaknya seperti itu. Kalau pandangan Bunda tentang toleransi beragama itu gimana? Toleransi beragama itu kan kita supaya saling mengerti satu dengan yang lain, karena ketika kita mengerti satu dengan yang lain itu kita menghindari konflik ya. Konflik karena setiap manusia kan beda-beda, tapi perbedaan itu tidak boleh kita jadikan itu satu masalah, tetapi biarlah perbedaan itu menjadikan kita belajar satu dengan yang lain. Oh ya, dari apa agama ini begini keadaannya, dari agama A begini keberadaannya. Tapi kalau kita menyadari bahwa semua itu memang kalau kita kan manggil Tuhan ya, kalau dari Muslim kan Allah ya, semua itu memang sudah dijadikan seperti itu ya. Berbeda-beda, tidak sama semua, berbeda-beda, tetapi dengan perbedaan itu mari kita cari baiknya ya, manfaatnya kita lihat. Kemudian dari perbedaan-perbedaan itu kita mencoba untuk belajar menyadari keberadaan kita, terutama kita dulu. Kita nggak usah lihat yang lain, kita lihat dulu kita bisa nggak kita menerima perbedaan. Ketika kita bisa menerima perbedaan itu, umpamanya masih ada yang belum bisa menerima perbedaan itu, kita tidak merasa tersinggung atau kita tidak merasa kecil hati ya, karena kita merasa dia belum mengerti gitu ya. Jadi memahami. Apalagi kalau kita bicara soal agama, jangankan agama, sedangkan Indonesia aja berbeda-beda gitu kan, harus saling menghargai. Dari Sabang sampai Merauke aja berbeda semua gitu ya. Karena semua agama itu kan baik tujuannya. Iya pasti. Tidak ada yang mengajar agama itu yang nggak benar. Semuanya cuma oknum-oknumnya aja ya. Baik di kita juga ada juga oknum yang mengajarkan yang nggak benar juga jadinya ya. Jadi orang jadi berpikir lain gitu ya. Tetapi ya itulah, kalau bagi saya sih agama itu pemberian Tuhan untuk manusia itu bisa melihat hidupnya bahwa dia itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan ya, untuk menjadi berkat bagi sesama kita ya, begitu. Mungkin di pertanyaan kedua ya Tante ya. Nah itu pertanyaan kedua, kalau contoh dari kegiatan ini kan Tante di daerah Semarang ini pasti banyak masyarakat Muslim gitu ya Mas. Kalau untuk kegiatan-kegiatan biasanya di gereja ini sering ada kegiatan ya? Iya, kami
terutama kami di sini banyak bergerak di bagian sosial dan pendidikan. Kami di sini bukan hanya Kristen, tetapi ada juga dari Muslim, Buddha, itu ya. Pertama kami membuat bimbel. Bimbel itu, ya kita buat di kelurahan, kelurahan Marga Mulia. Di situ tadinya sih anaknya ada 75-an lah ya, ini cuma ya karena bergantian mereka. Apalagi kemarin waktu beberapa bulan lalu sekolah mereka itu kasihan, mereka pindah sekolahnya. Itu tempatnya dipindahkan oleh pemerintah atau digusur atau gimana? Mereka pinjam pakai kalau nggak salah sih ya. Jadi anak-anak yang sekolah itu karena pindah, tadinya pagi dipindah sore. Jadi kasihan kita bimbelnya sore, jadi mereka nggak bisa. Tapi ada juga yang baru datang seperti ini. Tahun ajaran baru lagi, kita hari Jumat besok ini kita buka lagi formulir baru untuk anak-anak daftar. Dan itu bukan dari Kristen aja, melibatkan banyak Muslim dari berbagai agama, Buddha juga ya. Dan kita kerjasama dengan kelurahan. Ya, karena konteksnya tante di sini sosial ya, bukan memandang agama atau. Dan kita di dalam bimbel itu nggak pernah kita mengajarkan agama. Iya, nggak pernah. Jadi kita pure mengajarkan mereka bahasa Inggris dan matematika gitu. Dan banyak kan kalau saya etika, budi pekerti, karena ya sekarang kan banyak sudah tidak ada begituan ya di sekolah-sekolah juga udah. Mereka memberikan itu pembelajaran tentang akademik aja, tapi mannersnya kurang. Pernah kita waktu Hari Pancasila kita adain, kita begitu kalau 17 Agustus kita bikin ngerayain 17 Agustus. Hari Pancasila kita ngerayain juga. Terus ada satu anak-anak duduk, kita ajarkan bagaimana toleransi, bagaimana kerukunan, gitu ya. Waktu saya tanya di sekolahan kalian teman-temannya kan beda-beda, ada agama ini gitu ya. Siapa yang mau berteman dengan yang lain agama? Ada loh satu, mau. Oh ada ya. Kaget sih. Aku bisa ya. Loh kenapa? Kenapa kamu nggak mau berteman? Nggak mau. Karena kita bikin seperti pertunjukan, gitu kan. Ada dari Kristen, ada dari Muslim, ada dari Buddha. Terus bikin seperti drama gitu ya, ngomong-ngomong. Akhirnya mereka sesama ini mau berkawan. Nah, kita sama-sama kan Indonesia gitu ya. Tapi yang satu itu nggak mau. Kenapa? Kamu kok nggak mau? Kenapa? Nggak mau gitu. Apakah dia sudah pernah terdoktrin gitu atau apa? Nggak tahu, kita juga kita tidak sampai ke dalam sih untuk nyelidikin gitu kan. Cuma kita arahkan juga, nggak bisa kamu tuh ada teman ini, yang ini kan agama ini dia baik juga, ini juga baik gitu. Semua agama mengajarkan kebaikan juga ya. Tetap dia enggak. Nah itu teguh pada keyakinan ya. Oke. Lanjut ya Tanda. Menurut Tante gimana cara terbaik membangun rasa saling menghargai antara umat beragama? Saya rasa sih yang paling baik itu komunikasi. Itu komunikasi. Karena kalau kita ada komunikasi, lambat laun cair. Iya benar. Cair. Karena saya lihat sih ya di kota ini kita dulu kan kita sudah 36 tahun di sini di Bekasi ya, melayani di Bekasi 36 tahun. Di Sumarekon ini mau 10 tahun. Tapi sebelumnya kita di Harapan Baru ya. Nah, saya melayani bukan hanya di Kristen, tetapi kita masuk di pelayanan kota itu ada 5 agama itu dengan FKUB ya. Kalau sana ada foto gambar ini ya, gambar bupati ya di depannya. Ada yang mau wali kota ya. Jadi datar ini ya. Jadi begini, kita di kota ini saya pengurus juga di Kristen ya, Forum Komunikasi Kristiani itu saya ketuanya. Terus kedua pernah juga saya menjabat ketua
Wakil Ketua PGPI. PGPI itu apa tadi? Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Terus pernah juga menjabat sebagai Ketua API, Asosiasi Pendeta Indonesia. Oh, dia aktif, memang tanda aktif di berbagai Iya. kegiatan ya. Karena kita punya kerinduan masyarakat Kristen ini di Kota Bekasi ini, kita jangan eksklusif, kita membaur satu dengan yang lain. Dan dari pertama sih kita di Bekasi ini, ya, kalian mungkin belum lahir kali ya, belum lahir itu ya, masih kabupaten dulu. Oh, dulu kota ya. Memang ada rada-rada sedikit inilah, sedikit apa, suasananya beda, gitu ya, beda. Tapi kita mau coba untuk mengerti keadaannya bagaimana sih, kita coba mengerti, dan sehingga kita turun untuk menjadi pengurus di pelayanan kota gitu ya. Nah, saya lihat di sini bagus benar kalau komunikasi itu ada, sehingga kita bisa kenal ustadz, ya bisa kenal apa pandito itu dari Buddha, apa semua, bahkan sampai sekarang kita akrab ya. Akrab. Karena dijaga komunikasi tadi. Iya, itu komunikasi. Kebetulan Resti dengan teman-teman dari ilmu komunikasi juga. Oh, iya. Jadi kalau ada miskomunikasi bahaya ya. Ya, karena kalau komunikasi tidak ada itu curiga. Iya benar. Tidak transparan gitu. Kalau dia udah curiga, positif bisa negatif. Benar. Tapi kalau komunikasi itu ada, oh dia nyadar sendiri, oh saya salah rupanya ya. Rupanya ini agama ini begini ya, tapi kok saya mikirnya begini gitu ya. Padahal sebenarnya baik, gitu. Karena ada komunikasi. Jangan sampai salah persepsi. Iya. Dan selain komunikasi itu harus ada apa, saling ketemu, ada apa ya, persekutuan gitu ya, ada. Kalau kita bilangnya silaturahmi. Ya, itu silaturahmi satu dengan yang lain. Karena saya perhatikan ya di sini FKUB itu bagus sekali. Forum komunikasi umat beragama itu selalu ada kita komunikasi, kita ada silaturahmi, acara apa kayak moderasi apa Pancasila apa semua itu kita bikin acara ketemu. Wajib selalu dipegang erat terus silaturahmi, karena kita hidupnya berdampingan. Seperti beberapa dekade kemarin itu Bekasi mengalami teror bom, hoax, banyak hoax terjadi. Nah, kita satu-satunya jalan untuk mengantisipasi itu komunikasi dan silaturahmi. Itu luar biasa pemerintah Bekasi. Pemerintah Bekasi itu kita selalu pertemuan gitu di Pendopo lah, di kantor FKUB lah, pokoknya selalu gitu ada apa-apa teror bom gitu. Kita dikumpul semua. Bagaimana mengatasi ini? Maksudnya bagaimana kita menghadapi keadaan seperti ini gitu. Dari pimpinan di kota ini, dari wali kota atau dari ketua FKUB atau Dandim Polres ya, Kapolres memberi jalan ya, kita masih tahu ke semua gitu. Makanya Bekasi kondusif sampai jadi nomor 2 toleransi. Tahu nggak kalian Bekasi itu? Baru tahu Pak. Baru tahu nggak? Baru tahu Pak. Kota Bekasi di seluruh Indonesia nomor 2 loh, kota toleransi. Di mana udah? Tidak sebenarnya kalau dihitunginnya harusnya Bekasi. Yang pertama Pontianak tuh apa ya sih? Aduh lupa saya namanya. Singkawang. Tapi Singkawang kan ini cuma skop kecil, Bekasi besar dengan heterogennya ya. Apa sih bahasanya itu? Bahasa apa? Itu bermacam-macam ini ya. Bekas ya saya kalau makin udah umur ya, makin tinggi makin jauh dia lari. Heterogen lah dong, ampun. Dengan bermacam-macam ini Bekasi. Tapi nomor 2 ini kita lagi berusaha naik peringkat nomor 1. Ini kalian harus tahu loh. Tapi kalau sikap toleransinya itu dinilai dari mana Tante? Kalau misalnya kayak di Bekasi atau di Pontianak, Singkawang atau? Kalau di sana kan itu hanya
apa ya, hanya beberapa ininya aja ya. Tapi kalau di Bekasi ini, di Singkawang, kalau di Bekasi ini, waduh, 5 agama itu ada semua di sini. Ada semua. Kalau ibu perhatikan seperti Buddha banyak di sini, Hindu juga banyak di sini. Dan paling jarang ada konfliknya ya, yang sebenarnya ada kayak Tahun-tahun 88 itu bergejolak ya. Tapi beberapa tahun, apalagi 10 tahun belakangan ini, wah Bekasi hebat. ada main terus ya. Hebat Bekasi, saya lihat luar biasa. Ya, karena itu peran dari pemuka-pemuka agama. Ya, salah satunya mungkin Bunda Devi. Lanjut ya Bunda. Iya. Ada pertanyaan selanjutnya. Nah, gimana sih gereja ini pernah mengalami tantangan nggak selama menerapkan toleransi, apalagi misalnya ada di daerah Sumarekon yang ada muslimnya segala macam itu, ada nggak ada kayak tantangan-tantangan dari? Kalau di sini saya tidak mengalami itu, karena di sini itu kita karena sudah mengalami dulu ya, sehingga dari pengalaman itu kita belajar bagaimana untuk supaya kita mengatasi lah seperti tantangan-tantangan itu. Datang di Sumarekon ini saya rasa welcome banget di Sumarekon ini, karena apa, kita membaur dengan masyarakat yang ada. Seperti di sini kita bikin penjualan minyak murah. Ya, program itu ya. Ada berapa ribu minyak itu kita jual di depan. Jadi orang-orang yang datang tuh beli. Terus kita pernah bikin juga vaksin di sini. Iya, sih sempat ini tuh kayak poin ada Instagram juga ya nanti di Sumarekon. Lihat ada banyak program-programnya kayak 17 Agustus. Iya, 17 Agustus ya. Dan kita bikin vaksin sampai wali kota datang untuk bikin ini vaksin di sini. Pas pandemi kemarin ya? Iya, masyarakat banyak sekali. Dan saya walaupun saya di sini waktu COVID kemarin saya di rumah, tapi kalau dihitung udah ribuan yang saya bantu masyarakat Kota Bekasi, tidak pandang agama apa. Dan saya heran dari mana mereka tahu saya. Itu yang saya heran, karena saya nggak kenal telepon. Bunda, ini seperti di Danita ya, teman Danita. Bunda, ada pendeta nih, tolongin dong jemaat saya, opahnya meninggal dari malam meninggal. Sudah siang jenazahnya di ruang tamu, nggak ada yang berani pegang. Karena 2 hari sebelumnya anak mantu meninggal karena COVID. Jadi opahnya itu nggak ada yang pegang karena takut COVID. Iya. Kebetulan nakes waktu itu susah, karena pernah kan Bekasi itu tinggi sekali ya kematian itu, sehingga nakes nggak ada itu waktu itu susah, mau ke rumah sakit pun susah. Nah waktu pendeta itu teman saya telepon. Dia bilang, ini jemaat saya pikir biasa saya telepon kalau nggak di Pak Wali Kota, saya minta tolong. Tapi ini saya pikir Danita, saya tiba-tiba teringat ke lurah saya telepon, Pak Lurah, kenapa Bunda, tolongin dong, ini ada warga nih, di mana, di Danita, katanya jenazahnya dari malam tuh. Jadi nggak dipegang, nggak ada yang berani itu di ruang tamu. Oh ya, Danita ya, nanti saya koordinasi sama lurah di sana. Benar, saya dapat berita lagi, datang nakes lurah ke sana ternyata COVID si opa itu, langsung dibungkus. Ada juga hamil, sudah pembukaan, sudah ketuban pecah di rumah sakit Siloam, nggak bisa ditangani, cuma taruh di gang gini ya, karena COVID si ibu. Nah kebetulan si ibu punya anak nih, ada yang udah SD. Gurunya itu pernah ketemu saya di kantor kemana, pernah ketemu, tapi saya nggak tahu dia guru itu. Iya, tapi dia mungkin kenal ingat juga. Setelah keluarga anak ini telepon ke gurunya, mamanya lagi mau dioperasi nggak bisa karena COVID. Kok katanya terbayang muka saya, gitu ya. Ingatnya Bunda. Ingat saya, dia telepon, dia minta teman, dia
ditelepon, bisa nggak dibantuin, ini sudah pembukaan, sudah air ketuban udah keluar, tapi nggak bisa, malah ditolak di Siloam katanya. Oh ya, saya telepon di Rut sama wali kota, Pak ini kasusnya dong, hamil gitu, nggak bisa ditangani karena COVID. Udah kirim datanya, saya minta lagi data, dikasih, saya bilang tolong ada nomor kontak yang bisa dihubungi dan jangan dipakai handphonenya kalau ditelepon dari rumah sakit. Kalian harus jawab. Dan ternyata singkatnya anak itu tertolong. Dari Siloam diambil taruh di rumah sakit umum. Anaknya tertolong sekarang sudah umur berapa dari COVID? 5 tahun, Iya. 2020 ya? Iya, 20-an. Udah masuk TK gitu. Udah gede. Saya kapan hari dikirim foto sama ibu gurunya itu ya. Oh ya, waktu saya ikut lomba wanita inspiratif di Pemda, saya isi itu anak itu, saya minta ke guru itu untuk fotonya dikirim. Udah gede. Coba kalau nggak tertolong. Iya. Gimana tuh nasibnya? Benar-benar. Jadi itu kita tidak pandang agama. Dan juga kemarin banjir kan tanggal 4. Kita ke kelurahan kita kirim 250 makanan siap makan gitu ya. Kita kirim ke kelurahan, makanan dan minuman dibagi. Karena tante bukan konteksnya bukan dalam agama tapi sosial ya. Sosial. Dan saya tidak pernah bawa agama ketika melakukan itu ya. Gak ada hal-hal yang diselipkan atau nggak ada gitu. Jadi ya kita memang pure untuk sesama kita ya, karena berbuat baik itu kan itu juga satu hukum Tuhan ya. Amal saling mengasihi. Ada deh tante, ada lagi. Apa sih harapan tante untuk hubungan antar agama di masa depan, antara kita yang 5 agama yang diresmikan di Indonesia gitu ya? Harapan tante ke depannya dalam kita hidup beriring ini harapan? Harapan saya begini ya, apalagi kalian yang generasi muda ya, jangan kita terprovokasi. Karena saya lihat ya, agama manapun itu mengajarkan yang baik. Tetapi ada penyusupan ya. Di Kristen pun juga ada penyusupan, karena kita di dalam Alkitab pun sudah ditulis di akhir zaman. Saya percaya Islam juga ada akhir zaman kan, zaman akhir ada loh. Di akhir zaman kalau kita dibilang akan ada penyusup, penyesat, ya, guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu itu akan ada di akhir zaman. Namanya malah bukan dari agama lain, dari agama sendiri. Dan ini masanya sekarang ini. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman kan nggak agama apapun tahu kan tanda zaman ini dunia mau kiamat ini udah makin dekat. Apa kita percaya itu? Apa kita merasa ada rasa takut akan Allah, akan Tuhan? Karena masanya ini sementara sedang menuju ke situ. Iya Pak. Nah, harapan saya dalam toleransi ini mari kita jangan terprovokasi. Karena orang-orang seperti itu ada di agama apapun ada. Akan menimbulkan propaganda antara sayang sekali kita saudara bersaudara, kan kita satu turunan. Iya, dari Adam dan Hawa. Ya, itu satu turunan kita. Nah, kenapa kita cuma karena ada oknum dengan cara dia berpikir, dengan dia punya kebenaran sendiri, dia perspektif dia sendiri. Terus kemudian dia mau pengaruhi kita untuk bermusuhan satu dengan yang lain. Ya, harapan saya terlebih anak-anak generasi muda, kita perhatikan itu. Pokoknya kalau dia sudah menjurusnya untuk perpecahan, jangan kita layani. Oke, jadi harapannya baik kita untuk kedepannya, apalagi kita berada di Indonesia yang nantinya beda dari Samosir Merauke aja beda, untuk suku dan rasanya beda, apalagi dengan agama. Sedangkan kita Indonesia aja beda-beda. Iya, sedangkan ada banyak miskomunikasi dari berbagai bahasa, tapi disatukan tadi kan, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kalau di agama Reski juga sengaja itu dibuat berbeda-beda untuk saling mengenal. Akhirnya Bunda, artinya Reski juga bisa kenal Bunda, Bunda bisa kenal Reski. Oke Bunda, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kalau ada kurang-kurang, jawabannya minta maaf. Reski dengan teman-teman, ya
berterima kasih banget yang buat Bunda udah menyempatkan waktu untuk bisa diwawancara, untuk memenuhi tugasnya Reski dengan dosen. Dan Reski juga bisa kenal Bunda, udah banget. Nanti Reski share ya Bunda. Iya. Kalau Reski mau tanya-tanya nanti bisa tanya Bunda. Boleh. Nah, dan juga kalau ada mau kerjasama apa boleh Iya, kita benar. ini ya sama-sama ya namanya Bekasi ini kan punya kita. Iya, bersama. Kalau Bekasi tenang, damai, kita bisa kerja dengan baik, kita bisa tidur dengan enak ya. Punya kita bersama ya. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih. Iya. Semoga ya bingkisannya diterima ya Ya, sedikit terima itu kasih. dari kita. Ya, jangan dilihat. kita harus ada sesuatu nih untuk Bunda gitu kan dari teman-teman gitu. Karena kita sangat menghargai untuk meluangkan waktunya Bunda kan dengan kita teman-teman. Ya 6:30 nanti ada. Ada ini hari ini. Ya mungkin Reski juga udah kalau Reski udah maghrib nih, Iya. mau langsung karena ada ini dan teman-teman juga pamit mungkin langsung pamit. Terima kasih sudah datang ya. Reski yang makasih.